Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian baik-baik saja ya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Karen Gabriel Wardana dan kalian boleh memanggil saya dengan Miss Karen. Oke, hari ini saya akan mengajar mengenai salah satu unsur penting yang ada di dalam cerita, yaitu tentang karakter and characterization dengan menggunakan cerita pendek yang berjudul Cinderella by Charles Perrault. Selamat menyaksikan ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita akan belajar mengenai karakter dan characterization. Kira-kira apa sih karakter and characterization itu? Oke, sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, di sini kalian bisa melihat kompetensi dasar yang nantinya saya ingin kalian untuk mencapai beberapa kompetensi dasar ini. Yang pertama, dapat mengidentifikasi karakter tokoh. Kedua, mampu mengenali peran dan fungsi masing-masing karakter. Kemudian, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri fisik dan psikologis dari karakter. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan kemampuan untuk menganalisis karakter di dalam cerita. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama. What is character? Apa sih karakter itu? Kira-kira kalian tahu nggak definisi dari karakter? Oke, kita langsung lanjut. Jadi, definisi karakter adalah characters is a person, animal, being, or thing in a story. Jadi, karakter itu adalah salah satu unsur yang penting di dalam sebuah cerita. Kalau tidak ada karakter, maka pastinya tidak ada yang memerankan ya, dan pastinya cerita itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, di sini diberitahu bahwa karakter itu adalah dapat berupa manusia atau orang, bisa juga berupa hewan atau animal, dan juga being, makhluk ya, dan juga thing in a story atau benda gitu di dalam sebuah story atau sebuah cerita. Nah, selanjutnya, ini kalian perlu tahu ya bahwa karakter itu terbagi menjadi 3 atau dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada protagonis. Apa sih protagonis itu? Jadi protagonis is a character that must represent positive elements within the story. Jadi protagonis itu adalah salah satu karakter utama di dalam sebuah cerita. Nah, karakter ini mewakili hal-hal yang positif. Jadi bisa umumnya kita ketahui bahwa karakter protagonis ini adalah karakter yang memiliki sifat-sifat baik. Nah, di dalam cerita biasanya tokoh protagonis ini mengalami hal-hal seperti dia itu menderita, dia disakiti, sehingga menimbulkan simpati daripada penikmat ceritanya. Nah, kemudian ada karakter antagonis. Kalau tadi protagonis itu mewakili hal-hal yang positif, sedangkan antagonis ini adalah karakter yang mewakili hal-hal negatif. Seperti definisinya, antagonis is a character that represents negative elements within the story. Nah, biasanya tokoh-tokoh antagonis ini menimbulkan atau dapat membuat penikmat cerita itu merasa kesal gitu atau bahkan benci, ya kan? Karena si tokoh antagonis ini mewakili hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi menimbulkan konflik di dalam cerita. Nah, kemudian yang terakhir ada tritagonis. Apa sih tritagonis? Nah, kalian bisa lihat di layar. Tritagonis is supporting role, whether the role is a protagonist or antagonist. Jadi, tritagonis ini adalah peran pendamping atau dia peran pendukung juga. Bisa mendukung baik si karakter protagonis tadi ataupun yang antagonis. Nah, saya harap sampai di sini kalian bisa paham ya. Oke, kalau tadi kita sudah membahas apa itu karakter, selanjutnya what is characterization? Apa sih characterization itu? Nah,
Di sini, characterization is the description and information provided about the characters in a story. Jadi kalau karakter tadi adalah tokohnya, characterization ini adalah bagaimana penggambaran secara rinci mengenai karakter tadi atau bagaimana pembawaan watak si karakter tadi di dalam cerita. Oke, di sini characterization itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada indirect method dan yang kedua ada direct method. Oke, kita bahas mulai yang pertama ya. Jadi, di indirect method yang pertama itu ada characterization using the name of the character. Jadi, pemberian nama untuk karakter ini sangat penting dan juga sering digunakan pastinya untuk memberikan ide guna menjelaskan atau mempertajam fitur dari karakter itu sendiri. Nah, karakter ini diberi nama yang menggambarkan bagaimana kualitas dari karakteristik yang membedakannya dengan karakter yang lain. Oke, yang kedua, characterization through character appearance. Jadi, penampilan karakter juga memiliki peran yang sangat penting di dalam kaitannya dengan karakter. Contohnya, pakaian yang mereka gunakan dan juga ekspresi yang mereka tampilkan. Oke, kita lanjut ke direct method. Yang pertama ada characterization through dialogue. Nah, di sini karakterisasi melalui dialog itu dibagi menjadi yang pertama, apa yang dikatakan oleh karakter, kemudian identitas karakter, lalu ada lokasi dan juga situasi percakapan, selanjutnya ada kualitas mental karakter dan juga nada suara, tekanan, dialek, kosakata karakter itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Tone of voice, pressure, dialect, and vocabulary. Nah, jadi nada suara, tekanan, dialek, dan kosakata ini dapat membantu dan juga menjelaskan bagaimana karakterisasi dari karakter jika pembacanya mampu mengamati dan menganalisanya dengan serius. Nah, saya harap sampai di sini kalian sudah bisa paham ya. Nah, kalau tadi Miss sudah menjelaskan mengenai apa itu karakter, juga characterization. Nah, supaya kalian lebih mengerti lagi mengenai materi ini, di sini Miss sudah menyediakan satu cerita yang berjudul Cinderella. Kalian boleh baca dulu dan juga kalian boleh pause videonya ya supaya kalian bisa membaca keseluruhan ceritanya. Nah, nanti Miss harap kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada setelah slide dari cerita ini. Nah, apakah kalian sudah selesai membaca ceritanya? Miss harap sudah selesai ya, dan pastinya kalian juga harus paham isi dari cerita Cinderella tadi, supaya kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Miss sediakan. Nah, di sini Miss sudah menyediakan 4 pertanyaan. Kalian boleh pause dulu, kalian baca baik-baik, dan kalian jawab ya. Nah, kalau kalian benar, satu soal bernilai 25 poin. Baiklah, kita mulai dari soal yang pertama. What is the definition of characterization? Yang A, the process of creating and developing characters in a narrative. B, the description and information provided about the characters in a story. Atau yang C, the sequence of events that make up the plot of a story. Kira-kira jawaban kalian yang mana nih? Yang A, B, atau yang C? Oke, jawabannya adalah yang B. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, characterization ini adalah bagaimana penggambaran secara rinci mengenai tokoh ataupun karakter yang ada di cerita. Nah, gimana nih? Jawaban kalian benar atau salah? Kalau benar, kita lanjut ya ke nomor 2. What is the primary role of an antagonist in a story? A. To drive the plot forward the face challenges. B. To create conflict and oppose the protagonist. Atau yang C. To provide support and assistance to the main character.
Nah, kira-kira yang mana nih jawaban yang tepat? Yang A, B, atau yang C? Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. To create conflict and oppose the protagonist. Jadi, tokoh antagonis di dalam sebuah cerita itu pastinya akan menimbulkan konflik ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pemeran antagonis ini mewakili hal-hal yang negatif. Jadi salah satunya adalah to create conflict di dalam cerita. Oke, kira-kira jawaban kalian benar nggak nih? Saya harap jawaban kalian benar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 dan 4. Di sini pertanyaannya berkaitan dengan cerita Cinderella tadi. Jadi saya harap kalian sudah benar-benar membaca ya. Oke, pertanyaan nomor 3. How is the characterization of Cinderella based on the story? Yang A, arrogance, B, kindness and resilience, atau yang C, greed. Kira-kira yang mana sih karakterisasi Cinderella berdasarkan cerita yang tadi? Ya, benar. Jawabannya yang B, kindness and resilience. Karena seperti yang sudah kita baca, Cinderella ini digambarkan sebagai seorang gadis yang baik hati dan juga dia tangguh ya di dalam cerita tersebut. Oke, nah kira-kira jawaban kalian benar atau salah? Kalau benar, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang terakhir, yaitu yang nomor 4. Who plays the role of the antagonist in Cinderella's life? A. The fairy godmother. Yang B. The prince. Atau yang C. The wicked stepsister. Kira-kira yang mana nih jawaban kalian? Ya, jadi jawabannya adalah yang C. The wicked stepsister. Nah, kira-kira dari keempat soal ini kalian dapat nilai berapa ya? Saya harap kalian benar semua, karena kalau kalian benar semua, kalian mendapat nilai 100. Oke teman-teman, nah sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Saya harap penjelasan saya mengenai apa itu karakter dan juga characterization dapat kalian pahami dan juga bisa menambah ilmu untuk kalian. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.